Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang pintar dan hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, baik, dan alhamdulillah banjir yang melanda di Kabupaten Tanah Laut sudah berlalu. Tapi dampak banjir masih kita rasakan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran, ketabahan, dan kekuatan iman. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini Senin 18 Januari 2021. Kita bertemu kembali pada program belajar dari rumah. Anak-anak, apakah pagi ini kalian sudah siap untuk belajar? Bagaimana dengan alat-alat tulismu? Sudah siap semua? Hebat, kalian memang anak yang hebat. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Pagi hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman. Muatan SPDP KD 3.3 dan Bahasa Indonesia KD 3.8. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dengan tepat. 2. Setelah mengamati gambar, siswa dapat memperagakan gerak anggota tubuh menirukan gerak tumbuhan dengan percaya diri. 3. Dengan menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat mengenal ungkapan permintaan maaf lisan dengan tepat. 4. Setelah menyimak teks dan berdiskusi, siswa dapat menulis ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Baiklah anak-anak semua, kita akan mulai belajar muatan yang pertama, yaitu SPDP KD 3.3. Mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. Materi kita hari ini adalah menirukan gerak tumbuhan. Sekarang buka buku tematik halaman 44. Ayo membaca. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Kita lanjutkan ke halaman 45. Ayo mengamati. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Anak-anak, tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar.
Contohnya, gerakan daun kelapa yang terkena embusan angin. Coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Ada sekuntum bunga mawar yang dihinggapi kumbang. Batangnya berayun-ayun ke atas dan ke bawah. Ada juga pohon kelapa yang batang dan daunnya bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan embusan angin. Anak-anak, apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lain? Sebutkan ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 46. Ayo mencoba. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Kalian perhatikan gerakan-gerakan Benny berikut ini. Gambar yang pertama, gerakan tumbuhan rendah. Kalian bisa mencontohnya ya. Tekuk lutut kalian ke arah depan dan badan condong ke bawah. Seperti ini. Itu tumbuhan rendah. Kemudian gambar yang kedua yaitu gerakan tumbuhan tinggi. Badan berdiri tegap, kemudian angkat kedua tangan ke atas. Ini adalah tumbuhan tinggi. Gambar yang ketiga adalah gerakan tumbuhan bertangkai lebar. Kalian bisa berdiri tegak, lalu rentangkan tangan kanan dan kiri ke arah samping ya. Seperti ini. Ini adalah tumbuhan bertangkai lebar. Gambar yang berikutnya adalah tangkai berayun-ayun. Gerakannya adalah seperti ini. Angkat bahu kalian dengan lengan yang sejajar. Lalu tangan dan jari kalian bisa diayun-ayunkan ke kiri dan ke kanan. Ini adalah tumbuhan tangkai berayun-ayun. Gerakan tumbuhan berikutnya adalah menjulang ditiup angin, yaitu menjulang ditiup angin. Kalian bisa berdiri tegak, lalu kedua tangan kalian diangkat. Gerakkan keduanya ke kiri dan ke kanan seperti tertiup angin. Ini adalah gambar tumbuhan menjulang ditiup angin. Gerakan tumbuhan berikutnya adalah menguncup. Bisa kalian coba. Caranya adalah angkat kedua bahu kalian, dekatkan dengan kepala ya. Lalu kalian pendamkan leher kalian ke arah badan kalian. Nah, jelas ya semuanya? Kalau kalian sudah jelas, tugas kalian yang pertama adalah peragakan dua saja gerakan-gerakan tumbuhan sambil menyebutkan nama gerakannya. Ibu ulangi. Tugas yang pertama, peragakan dua saja gerakan-gerakan tumbuhan sambil menyebutkan nama gerakannya. Sudah jelas ya anak-anak semua? Kalau sudah jelas semua, sekarang ibu lanjutkan muatan berikutnya, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8. Merinci ungkapan permintaan maaf dengan menggunakan bahasa yang santun
secara lisan dan tulisan. Materi kita pagi ini adalah mengenal ungkapan permintaan maaf. Sekarang buka buku tematik halaman 47. Ayo mengamati. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum, lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Lanjutkan ke halaman 48. Apa yang sedang dilakukan Udin dan kawan-kawan? Mereka sedang menari menirukan gerakan tumbuhan. Apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Saat menari, Udin menyenggol bahu Edo. Apa yang Udin katakan kepada Edo? "Maaf Edo, aku tidak sengaja menyenggol bahumu." Mengapa Udin berkata demikian? Karena Udin merasa bersalah telah menyenggol bahu Edo dengan tidak sengaja. Makanya Udin meminta maaf. Bagaimana sikap Edo? Bagaimana anak-anak sikap Edo? Pintar sekali. Sikap Edo adalah memaafkan Udin. Menurutmu bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Bagaimana sikap Udin dan Edo anak-anak? Sikap Udin dan Edo bagus sekali. Kalian bisa mencontohnya. Anak-anak, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Bersama dengan ayah atau ibumu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut ini. Anak, di sini ada gambar Lani dan Siti. Lani yang tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus Lani lakukan? Lani berkata, "Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Apa kakimu sakit?" Nah, itu kalian ditulis di buku tematik. "Maafkan aku Siti, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Apa kakimu sakit?" Paham ya anak-anak? Itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Paham anak-anak? Kalau kalian belum paham, bisa kalian minta bimbingan kepada kedua orang tua di rumah. Tugas kalian yang kedua adalah di buku tematik halaman 49 yang ada gambarnya ya. 2 soal saja. Ibu tunggu tugas kalian sampai pukul 8 malam. Anak-anak, tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Sampai di sini dulu materi hari ini. Dan Ibu ucapkan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.